Nah itu nih ada jawab jenawab nih di situ. Itu saya mengklarifikasi tadi data yang meleset, maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektar, tapi 340.000 hektar. Saya klarifikasi. Kemudian langsung diem. Itu pun salah. Atas apa yang perlu saya sampaikan. Mas Anies, Pak Prabowo. Jangan Pak Prabowo mempermasalahkan etika orang lain, tapi dia menunjukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi. Mudah-mudahan terus waras dan kita terus menjaga kewarasan itu. Hari ini ada yang sakit tapi tetap menjaga kewarasannya. Henry Satrio. Dan dia nggak tahu, aku nggak tahu dia sakit apa sebenarnya. Dan juga ada Ferry Amsari. Ini kan sebetulnya teman-teman semua, Mas BW ini lagi tertekan. Wus. Oh, kenapa tuh? Karena Mas BW ini subscriber 153.000, tapi penontonnya ada yang cuma 30.000, 20.000. Mendingan saya subscriber 13.000, tapi yang nonton sampai 90.000. Kasih. 70.000. Oh gitu. Makanya Pak BW, kalau podcast itu jangan kebanyakan omong. Singkat jelas padat aja. Tapi kan omong ini aduh. Mas, oman-oman itu di Gen Z memang ada atau memang kreativitas dia aja tanya sama bukan Nah, itu saya dengar Pak Prabowo itu menghormati Mas Ganjar dan Mas Gibran. Jadi karena G-nya sudah punya Ganjar dan Gibran, jadi dia nggak dipakai gitu. Jadi omong. Ada satu lagi G-nya. Apa tuh? Ganjar, Gibran, dan Gemoy. Kehabisan G ya. Udah lucu deh. Usaha aja. Gue sekarang udah bisa bangga lah gue. Walaupun masih kalah jauh subscriber gue, tapi penonton gue surplus lu. 500% gitu. Itu karena ada dia cerita ini sih yang hangat-hangat sih. Jangan lupa ya, tetap subscribe. Gimana nih kemarin Liverpool menang itu menarik sekali debat presiden. Liverpool kita tinggalkan dulu. Debat presiden itu banyak yang menarik. Ya. Banyak yang menarik. MU nggak disebut. Dan namanya Henry disebut-sebut. Yes. Sat gitu kan. Bukan sat. Anies handsat gitu ya kan. Iya. Gimana itu ya? Ada kalimat sat gitu. Lu dengar? Itu yang apa sih yang Anies bangsat itu? Malah disebut. Nah, enggak kan emang itu kan kita bahas kan. Ada buktinya ya. Ya kalau saya mungkin orang itu mau manggil saya. Iya. Bang Satrio gitu. Oke. Tapi itu pakai seragam resmi ya? Pakai seragam resmi. Ininya ada nih. Tuh. Nih, coba kita dengar nih. Oh, itu dia. Ulang lagi. Mas, ketika Anies bangsat langsung ingarso sunturun. Itu dia. Anies bangsat. Iya itu mungkin manggil saya lah. Iya, Anies handsat gitu. Oh, Anies handsat mestinya. Iya. Ini Anies bangsat. Enggak kenapa ya dia begitu ya? Kenapa lu yang dipanggil gitu loh? Kan lagi ada perdebatan itu. Ada apa sebenarnya lu sama Prabowo? Gue nggak ngerti. Kenapa gue harus disandingkan sama Anies gitu kan? Kenapa bukan sama Prabowo? Mungkin dia nggak berani dia. Dia takut dia kalau. Tapi bukan hanya bangsat kan? Ada satu lagi kan? Yang ibu-ibu itu bilang bukan bangsat itu. Bacot. Nggak, maksud gue kok dapat aja ya netizen ya? Iya. Perilaku tak pantas itu ya? Iya. Dan itu termasuk tidak punya etik nggak ya? Oh. Sebetulnya kan yang kasat mata terlihat yang menurut saya salah itu kan petinggi partai PSI itu kan yang mendatangi moderator itu kan tidak pantas tuh. Tapi wajar lah ya diajarin ketua umumnya kan? Kenapa? Urusannya apa mendatangi? Iya nggak tahu, dia tiba-tiba nggak datengin moderator tuh. Temannya dulu waktu sesama anchor kali. Bukan, katanya coba kita buka aja tuh. Iya, Grace Natali hampir ya. Ya, Grace Natali alasannya, tapi Grace Natali mendatangi moderator. Tapi kalau kata ketua KPU dia tidak pantas. Apa yang lu dengar soal Grace Natali datangin? Nggak, itu kata ketua KPU tidak pantas ya. Oh, tidak pantas. Dia punya alasan.
alasan dia. Tunggu dulu, dia tidak pantas. Ketua KPU menerangkan tidak pantas. Tidak Alasannya pantas. tidak pantas karena Harusnya dia ngomong aja ke LO-nya, nggak usah mendatangin moderator. Oke. kan ada LO. Iya. Tapi pembelaan saya, menurut gue mungkin Grace Natali merasa itu pantas-pantas saja. Karena Ya kan ketuanya kan begitu. memang tidak pantas melakukan itu. Bukan tidak pantas juga. Mas BW ini langsung to the point Nggak aja. masuk apa kan? Gue mesti jelas itu. Nggak, maksud gue kan jalurnya kan tidak pantas. Ketuanya kan jadi 2 hari langsung jadi ketua umum. Jadi kalau kemudian anggotanya melakukan hal-hal yang menurut ketua KPU juga tidak pantas, menurut gue ya wajar aja. Emang mungkin jangan-jangan budaya partainya begitu. Mungkin nih. Aku mau jelaskan background, nanti silakan dikomentarin oleh Mas Hensat. Jadi Grace Natali protes karena ada tindakan pendukung Pak Ganjar yang mengganggu konsentrasi Pak Prabowo. Apa? Ketika Pak Prabowo ngomong di hadapan beliau itu, ketika dia bilang, ya bagus nih, saya dukung nih, berapa kali ya pernyataan Pak Ganjar. Nah, penonton yang di hadapan Pak Prabowo itu mengacungkan 3 jari. Jadi dianggap mengganggu konsentrasi Pak dengan Prabowo. 3 jari dianggap mengganggu konsentrasi. Ya, dengan jari saja beliau terganggu. Nah, datanglah ketika istirahat Grace Natali untuk menyampaikan kepada moderator untuk melarang mengangkat 3 jari itu. Itu alasannya. Tapi kan harus ada prosedurnya. Iya. Harus ngomong ke LO. Ya kalau jari pendukung dilarang, teriak dilarang, pertanyaan besarnya ngapain KPU memperbolehkan orang nonton? Ya, kebanyakan di dalam konsep debat presiden yang beradab tidak banyak penonton, bahkan tidak ada penonton. Nah, sekarang penonton diundang, jumlahnya juga cukup banyak, dilarang kemudian mendistorsi perdebatan dengan suara-suara. Nah, masa juga dilarang dengan 7 jari? Jadi semua hal dilarang dalam pemilu kita. Padahal hal yang seharusnya terlarang tidak dilarang, bahkan dibiarkan. Dari awal sistem itu membuka cuma ruang terjadinya. Tapi tetap pelanggaran terhadap prosedur terjadi. Iya, dia mestinya kalau kan sudah ada rapat sebelum proses, ada evaluasi sebenarnya di dalam debat-debat sebelum, harusnya itu disampaikan. Kenapa tiba-tiba kecil lah, nggak sebanding dengan money politics, MK nggak sebanding. Yang itu kan dilarang, itu nggak diributkan. Udah nggak usah dibahas. Ketika pelanggaran etik itu caper aja caper. Pelanggaran etik yang paling substantif aja tidak kalau jadi ini kayak dua yang tidak boleh dilarang dan dibiarkan kalau dia anak presiden dan anchor yang manis ya. Iya. Nggak tahu. Gue tidak terpancing. Oh, ini nih yang siapa namanya? Soalnya begitu ya. Disamperin sih sama disamperin sama Grace-nya. Tuh. Sampai 1 menit 10 detik ya sebelum ini. Apa boleh tim ses nyamperin host atau moderator begini? Bagaimana kalau isinya mempengaruhi konsentrasi? Makanya saya nggak mau ngebahas itu karena menurut saya. Dan itu bukan hanya Grace loh kalau lihat situ. Ya, ada beberapa juga. Isyana juga ya. Isyana sama dengan Grace kelakuannya. Ya, jadi makanya maksud gue kalau terlalu kecil ya untuk dibahas ya. Mau apain caper aja. Tapi kalau gitu Ren, apa yang menurut lo paling besar dan menarik yang harus kita bahas berdasarkan debat kemarin? Jadi kalau menurut saya kemarin tuh sebetulnya kan saya sempat nanya juga tuh ke ketua KPU tuh ya, itu kenapa Ganjar di tengah ya? Alasannya ya? Enggak, karena ternyata itu gantian. Jadi waktu berdebat pertama Anies yang di tengah, yang kedua terus Gibran di tengah, sekarang Mas Ganjar di nomor tengah. 3 yang di tengahnya. Itu yang pertama. Terus kemudian kemarin kan sebetulnya saya sudah menduga dari awal tuh bahwa obrolan tentang Rohingya, kemudian Palestina Israel itu tidak terlalu banyak dibahas ya. Bahkan saya lebih mengedepankan beberapa hal yang sebetulnya Pak Jokowi jalankan gitu. Ini kan timnya Pak Prabowo ini yang katanya melanjutkan
Pak Jokowi itu kan justru mengurangi program Pak Jokowi. Pak Jokowi itu kan programnya Nawacita 9. Sekarang Nah ini jadi Astacita jadi 8. Katanya melanjutkan, kok ngurang-ngurangin. Terus yang dikurangi itu yang mana? Apakah kemudian yang dikurangi itu sudah selesai dilakukan atau Pak Jokowinya nggak bisa, makanya dikurangin. Nah kayak gitu-gitu tuh. Ternyata makanya sebetulnya kemarin saya menunggu substansi itu. Ternyata Pak Prabowo kemarin itu menurut saya sih jawabannya jawaban kelas anak Eptanas. Jadi artinya Eptanas tuh artinya ada kelas SD. Ya lagi-lagi kan non-blok, kemudian tidak berpihak ya untuk Indonesia maju. Hal-hal begitu kan sebetulnya ada di pertanyaan sangat normatif gitu, sangat normatif gitu, nggak ada elaborasinya kan? Iya ya, kan misalnya kayak gini ya, misalnya menurut gua kemarin tuh bangsat betul ya. Iya. Misalnya kan kayak bangsat kenapa kemudian yang terbuka ya kecurangannya di Taiwan? Apakah ini ada kaitannya dengan hubungan Taiwan yang tidak menyukai Cina sementara hubungan Cina ke Indonesia itu dekat misalnya? Apakah itu terjadi? Bagaimana pengaruh Indonesia dengan hubungan antara Tiongkok dan Taiwan, Ukraina, Rusia misalnya, atau bagaimana dengan Amerika gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu kan akhirnya tidak dijelaskan secara gamblang oleh Pak Prabowo. Bahkan menurut gue kemarin kan saya nonton sama beberapa orang yang lebih muda dari saya umurnya. Ada jawaban yang membuat mereka ngakak tuh pada saat Pak Prabowo mengatakan Soekarno aja bilang lawan tahun kapan itu ya? Iya, lawan pakai pesawat bekas kapal Ya Allah ya Tuhan. Referensinya ini banget ya. Masa capres gue begini? Gue bilang ya ampun. Bangsat banget. Tapi itulah jawaban Pak Prabowo gitu ya. Dan menurut gue sebetulnya harusnya Pak Prabowo kemarin nggak kesel sama Mas Anies. Karena Mas Anies tuh dari awal sudah buka front. Dari 320 hektar jadi 340.000 hektar. Sekarang kata Pak Jokowi itu nyerang pribadi, padahal Pak Jokowi waktu tahun 2019 juga ngomong kayak gitu ke Pak Prabowo gitu. Tapi kalau menurut gue sih Mas Anies sudah buka front dari awal gitu ya. Yang keren itu menurut gue tuh Mas Ganjar, kan Mas Ganjar diajak temenan nih sama Pak Prabowo. Saya setuju satu buku gitu ya. Begitu masuk klimaksnya, kalau bisa bantah data ini, bantah. Mana di belakang sini, bantah ini. Minta masukan bantuan ya. Itu luar biasa banget. Udah gitu keren banget bos itunya, jaketnya. Tapi ada orang bilang nih kayak Brutus banget loh. Maksudnya? Iya kan di awal-awal, ini bagus, tenang. Terus itu di akhir Nggak, kalau menurut saya gini ya, Pak Prabowo itu kemarin terbebani harus bagus. Sama seperti Caimin yang terbebani harus bagus seperti Mas Anies. Dan dia harus mengendalikan emosinya. Iya, gitu kan? jadi dia kemarin menurut gue emang nggak perform tuh. Kosong itu Pak Prabowo kemarin itu. Kemampuan dia, pengetahuan dia tentang... betul atau 11? Kosong. Kalau 11 kan setelah ditanya ya. Nah menurut gue harusnya dia bisa menjawab lebih banyak hal tuh ya. Tapi kan pertanyaan-pertanyaannya memang pertanyaan-pertanyaan tentang kebijakan dia sebagai Menhan, orang dalam lah, kemudian ada beberapa perusahaan yang bahkan kemarin di perbincangan offline ya. Ada juga tuh, nah ini mungkin Mas Ferry harus bisa menjawab ya, harus tunggu dulu, gua tahu maksud lo kemana. Kita tunggu, karena aku juga penasaran di beberapa poin dia. Saya mau elaborasi poin dirimu. Tunggu bukan, ini penting karena jangan kasih pertanyaan nakal ya. Enggak, ini mau pertanyaan. Saya bisa kayak Pak Prabowo. Jadi katanya penundaan pembelian Mirage itu ya gara-gara debat, nanti setelah selesai dilanjutkan lagi. Nah itu benar gak tuh? Jadi kembali ke debat ini ya. Sebetulnya saya sebagai rakyat puas lah ya dengan 3 kali debat yang dilakukan KPU ini gitu ya. Apapun substansinya, tapi show-nya kita dapat. Kemarin itu memang menurut saya show-nya dapat tuh karena seru sih gitu. Kalau kemudian ada yang marah-marah karena diserang pribadi dan lain-lain, ya itu karena memang jagoannya lagi kalah aja. Ini betul nggak nih jagoannya lagi kalah nih? Pak Jokowi menanggapi loh. Saya lihat substansi visi tidak terlihat.
Iya, padahal kan Pak Jokowi dulu juga nggak bisa. Iya, itu kan sebenarnya pertanyaannya Pak Jokowi juga yang diulang oleh Mas Anies gitu ya. Ini kan karena Kalau Pak dulu Jokowi, bervisi, kalau sekarang nggak bervisi ya. ya sebetulnya sekarang itu Pak Jokowi lebih deg-degan ketimbang 2019. Kenapa? Karena 2019 kan dia main, kontrolnya ada di dia. Menang kalah itu tergantung dia. Sekarang dia meletakkan masa depannya dia dan nasibnya kepada orang yang sudah dia kalahkan 2 kali. Jadi kemarin tuh, aduh, dia orang. Pantes gue bisa kalahin. Ini udah 2 kali gue kalahin. Dia begini lagi jawabannya. Dia begini lagi jawabannya. Kan Pak Jokowi juga deg-degan tuh ya. Mungkin juga dia WhatsAppan terus sama Mas Gibran kan di TKP itu, tolong gimana. Kalau waktu 2019 apapun itu kan dia yang main. Jadi dia bisa kontrol situasinya. Kalau ini dia mempersilahkan kepada orang yang dia kalahkan 2 kali itu, gitu. Yang kemudian setelah itulah selesai lah. Gue mau bela Pak Prabowo di sisi itu. Kenapa? Dia benar Prabowo dikalahkan 2 kali. Tapi kan sudah di-train 4 tahun. Di-training bos, 4 tahun. Sama coach. Emang lebih baik. Enggak, kalau di training, kalau gini loh, kalau di training 4 tahun oleh Bang Mangun Jayanto nggak masalah. Ini kan ada pergantian training kan, ada pergantian train, jadi ya susah juga. Yang training orang yang mengalahkan, apa yang kurang? Aku mau merespon poin Mas Hensar yang perlu dielaborasi. Tadi Mas Hensar kan cerita sayang juga ya isu Rohingya dan Palestina tidak terlalu elaboratif disampaikan oleh 3 kandidat. Tapi ada isu Gaza loh, tapi kalau lanjutin dulu. Ya, nah, ya Gaza hanya disinggung sedikit karena itu blunder dibilang Gaza lemah gitu ya. Orang-orang Gaza lemah. Sama Palestina. Karena gini, aku dan teman-teman di kantor kan sedang melakukan proses observasi soal penulisan perdagangan senjata ini yang melibatkan Kemenhan, BUMN, Kemenlu, Kementerian Perdagangan tidak muncul. Harus diketahui oleh publik sejak 2017 bahkan Indonesia itu sudah melakukan perdagangan senjata ke Myanmar dengan Myanmar. Jadi Indonesia yang produsennya gitu yang menjual ke sana. Artinya sejak 2019 Mas, senjata kita ikut membunuh saudara Muslim kita Rohingya yang sekarang mau diusir dari Aceh. Semenjak 2020 Indonesia itu memproduksi 400 juta senjata yang disebar ke beberapa negara dan terutama Myanmar. Artinya senjata kita ikut dalam upaya kudeta militer di Myanmar di 2021. Itu kita yang bikin. Kita yang bikin 400 juta pucuk. Ya, peluru. 400 juta peluru. Karena dalam keadaan konflik, Mas, orang tidak mampu mencetak jumlah peluru sebanyak itu. Itu yang diproduksi oleh PIN-DAD. Pindad, PAL, sama aja kan? Dirgantara ya betul. Dan ada konsorsiumnya, dia ada perusahaan ini hasil penelitian. Hasil penelitian ya. Jangan sampai kena lagi loh kasus dan ini open source dari Pindad dan PAL. Jadi bisa kita buktikan. Datanya juga tidak kacangan lah gitu ya. Saya mau jelaskan dulu yang menarik. Ini akan semakin menarik dan itu sama sekali tidak diperbincangkan. Dan 2020 itu 400 juta senjata peluru ya, diperjualbelikan oleh Pindad, PAL dan Dirgantara dalam hal yang berbeda-beda ya. PAL pasti tahu, Dirgantara soal PAL. Nah, itu artinya senjata kita itu ikut membunuh sipil dalam kudeta di 2021. Ya. Nah, ketika 2021 keluar resolusi PBB agar kemudian tidak ada jual senjata yang segala macam orang harus, dan Indonesia mendeklarasikan mematuhi resolusi PBB itu. Tapi yang anehnya di 2023 Presiden Jokowi mendatangi Pindad, bertemu PAL, Kemenhan, ya, Kemenlu, Perdagangan dan lain-lain, BUMN juga, untuk kemudian menargetkan, meningkatkan jual beli peluru, tidak hanya peluru, persenjataan Indonesia, dan memastikan perusahaan militer kita mampu menjadi 100 besar dunia dengan meningkatkan perdagangannya. Salah satunya senjata peluru, dan negara-negara yang mau disebar, diekspor peluru-peluru itu salah satunya
eksplisit disebut Myanmar. Ada dua pertanyaan. Satu, itu di bawah kendalinya Kemenhan, PUM tadi. Iya, karena perusahaan itu bagian dari tidak hanya BUMN juga Kemenhan. Jadi di bawah kendali Kemenhan juga. Ya, Terus yang Kemenhan kedua, terlibat. yang dia buat peluru begitu banyak itu, apakah itu memang ke negara-negara termasuk salah satunya Myanmar itu? Yes, eksplisit. Ini makin menarik nih, makin seru. Setelah itu keluar pernyataan dari jubir, karena kami langsung melaporkan ada dugaan keterlibatan negara dan perusahaan kita dalam upaya pelanggaran hak asasi manusia berat di Myanmar, termasuk saudara-saudara kita Rohingya. Apa fakta baru setelah itu? Jubir bilang begini. Jubir mana nih? Jubir BUMN. Nah, jubir BUMN ya, kenal kan ya? TKN itu jubir BUMN. Oke. BUMN yang menyampaikan begini, bahwa tidak ada lagi sejak resolusi kita mengekspor senjata ke Myanmar. Tapi kalau ada pihak ketiga, maka kami tidak bertanggung jawab. Padahal di dalam trading arm treaty, perjanjian perdagangan senjata, itu negara yang memperjualbelikan senjata wajib tahu pihak ketiga akan menjual kemana. Nah, memang ada pihak ketiga. Pihak ketiganya namanya saya lupa ya. Perusahaan mana itu? Perusahaan dari Myanmar, pihak ketiga, perusahaan yang sama dengan pihak ketiga kita, relasinya, dan itu dimiliki oleh anak dari Menteri Perdagangan Junta Militer Myanmar. Dan dia yang berhubungan dengan BUMN yang ada di Indonesia. Pebisnis di Indonesia dalam perdagangan senjata. Nah, yang menarik, data yang ditemukan oleh teman kita, saya dapat informasi dari Pak Kiki, data itu juga open source. Tunggu, Kiki siapa? Kiki Samakri? Pak Marzuki Darusman. Kiki Marzuki Darusman, oke. Beda. Data yang menarik itu adalah kita temukan di open source ada praktik perdagangan senjata antara Myanmar dan Rusia. Yang kemungkinan besar adalah peluru. Karena di website Ukraina menyatakan bahwa senjata yang ditembakkan ke mereka, pelurunya berasal dari perdagangan Myanmar dengan Myanmar. Yang artinya senjata itu berasal dari negara kita. Jadi dari Indonesia ke Myanmar, terus ke Rusia, dipakai untuk Ukraina. Perang Rusia-Ukraina. Karena mereka kan nembakin peluru kan, dan mereka tidak perlu waktu untuk buat peluru sendiri. Mereka dapat dari impor senjata. Terlepas itu ya, tapi menurut gue canggih juga. Peluru kita ya karena itu kebutuhan saja. Nggak, maksud gue industrinya oke juga. Ya, makanya Jokowi menargetkan jadi 100 perusahaan senjata terbesar di dunia. Pak Jokowi kan kemarin ngebelain Pak Prabowo tuh. Yes. Katanya emang data Kemenhan itu harus dirahasiakan. Makanya lo mengundurkan diri atau minimal cuti jadi Menhan, majunya bener jadi capres. Jadi ya harus juga paham apa yang dirahasiakan dan apa yang tidak dirahasiakan. Dia ditanya aja. Pak Anies dan Pak Ganjar tidak ada yang dirahasiakan. Ada yang perlu dirahasiakan. Karena kayak TNI gitu kan dia cuma jelaskan doang. Iya, jelas apa gitu-gitu. Nah, kalau menurut saya sih kemarin berlebihan juga ya, dia terlalu banyak berlindung dari data rahasia. Dan satu hal yang saya nggak suka itu kemarin ngajak ngomong berdua itu, itu ngobrol berdua, lu buka aja di sini, gitu datanya orang lagi ada debat dilihat orang gitu ya, nggak bisa dong, ini kan rahasia, makanya lu jangan jadi Menhan dulu, mau jadi capres enggak, tidak dalam rangka klarifikasi itu, tapi dalam rangka menjelaskan kebijakan. Iya kan juga nggak diminta buka rahasia negara juga kan, tapi ada data yang lebih menarik nih, mau dengar nggak? Apa itu? Apa tuh? Teman-teman Republika mensinyalir bahwa tidak hanya ada perdagangan Indonesia Myanmar, Myanmar Rusia. Tunggu, Republika mensinyalir ini dia ngomong udah sudah diberitakan, diberitakan. Oleh Republika, dan kami belum mendalami pemberitaan. Untuk bagian ini belum mendalami. Pemberitaan itu menyampaikan ada relasi perdagangan senjata antara Israel dan Myanmar. Nah, sejauh yang kami coba pahami adalah itu perdagangan senjata Israel ke Myanmar. Kami belum bersangka perdagangan itu berkaitan dengan ekspor Myanmar berupa peluru untuk kebutuhan konflik di Israel. Coba kita hubungkan. Ya, gue nggak ngerti gimana sih senjatanya dari Israel dikirim ke Myanmar, pelurunya dari Indonesia gitu. Nah,
Makanya satu-satu ini kan belum kami dalami ya. Ya, oke. Yang sudah kita dalami ada perdagangan peluru ke Myanmar Oke. di masa konflik, Ya. bahkan dari masa pembantaian etnis Rohingya, ethnic cleansing itu. Sebentar, itu dilarang nggak? Dilarang. Itu pelanggaran HAM berat. Udah Bahkan menurut konvensi itu. ya, bahkan menurut Undang-Undang Pengadilan HAM Indonesia, pihak-pihak yang terbukti berpartisipasi dalam pembantaian atau pelanggaran HAM berat di Myanmar, Harus bisa orang Indonesia bisa diadili dalam Pengadilan HAM Indonesia. Itu siapa? pasal 5. Yang pemilih kebijakannya siapa sampai boleh? Siapa aja yang dipatut diduga menyebabkan perdagangan senjata itu bagian dari upaya ethnic cleansing. Kalau perdagangan senjata gitu, Kementerian Perdagangan atau Kementerian Perdagangan, BUMN, Kemenhan, Kemenlu terlibat semua. Oh, perdagangan tuh jualan apa aja ya? Iya dong. Iya dong. Iya dong. Dia kan bisnis itu. Bukan 9 bahan pokok aja loh. Bukan hanya minyak goreng aja maksud gua. Nggak, maksud gue dia buka mendak.com nggak? Bisa beli-beli. Tapi gini, kita berhenti di situ. Ini ada kaitannya nggak? Prabowo sebut tanpa kekuatan militer RI bisa dilibas seperti Gaza. Ya, jadi begini. Jadi kalau dari sisi ini kan udah bener nih, kekuatan militernya lagi dibangun. Iya, yang masalahnya yang dibangun oleh Pak Prabowo selama ini kan yang bekas-bekas. Yang Peluru nggak bekas tadi. kecuali peluru ya. Karena kebutuhan konflik kan. Sisi bisnisnya ngelihat nih, orang konflik, kita mau jualan deh. Apa jualannya? Peluru. Karena kita belum memproduksi mungkin kapal, pesawat. Itu begitu-begituan etik dipersoalkan nggak? Dipersoalkan. Nggak, maksud saya etik dipakai nggak tuh jual-jual gitu? Wah, itu kalau data kami memperlihatkan lebih banyak kepentingan bisnisnya dari bicara soal kemanusiaannya. Kalau sudah bicara kepentingan bisnis ansih tanpa mempertimbangkan kemanusiaan, pasti melanggar etik sudah. Nah, tapi menurut gue, kemarin ini balik kayak kemarin ya, mestinya Pak Prabowo itu bisa menyampaikan banyak hal. Oke. Ya. Yang akhirnya gue nggak tahu kenapa, karena dia terjebak apa atau emang lagi kosong aja pikirannya, sehingga nggak banyak yang bisa dia sampaikan. Padahal menurut saya informasi tentang pertahanan keamanan di Indonesia dan visi ke depan itu mestinya dia bisa melakukan itu. Tapi justru tenggelam oleh Ganjar yang gue yakin banget dapat data dari Pak Mahfud, Menko Polhukam kan. Loh iya dong. Iya. Justru kemarin itu wajar kalau kemudian Anies tuh begitu karena kan temennya mungkin yang dapat masukannya dari Syauqi. Syauqi kan di atas. Nggak ada lagi Hen yang menarik bukan hanya dari Pak Mahfud, dari Andi Wijayanto yang orang pakar. Lemhanas. Dan tentu saja Kemungkinan. Hah? Kenapa jadi bising-bising gitu? Orang yang Pak Jokowi ya. Yang sekarang ada di sisi Ganjar juga. Nah itu makanya kemarin menurut saya kenapa gue bilang anti klimaks dan kosong, karena Pak Prabowo jawabannya itu jawaban Eptanas. Jadi setiap kali pertanyaannya Anies atau pertanyaannya Ganjar balik lagi ke kita ini non-blok, kita ini buat Indonesia maju, kita ini ingin pertahanan keamanan kuat. Iya gue ngerti, udah terus lo mau apa sekarang gitu. Jangan-jangan itu yang disebut dengan 11 dari 100 ya, Eptanas soalnya. Iya makanya saya terus terang menyayangkan penampilan Pak Prabowo kemarin. Berhenti dengan soal itu. Kita masuk di sini nih. Full yang tadi itu, full. Yang soal Gaza itu. Ini ada secara tidak langsung sebenarnya ada mendelegitimasi atau membuat apa ya? Prabowo Subianto itu sebut Gaza lemah. Ya karena dia ingin menggambarkan bahwa kebutuhan pertahanan yang hebat itu harus dimiliki oleh setiap negara. Tapi dia kan kebingungan ya dengan situasi kemarin mungkin ya, sehingga dia akhirnya kemana-mana tuh ngasih contohnya. Ada 3-4 kali dia disebut dari Gaza lemah, negara yang lemah karena tidak punya kekuatan militer. Saya sebetulnya paham apa yang ingin disampaikan Pak Prabowo gitu. Cuma kemarin kok dia nggak ucapkan itu. Jadi menurut saya wajar kalau kemudian Ganjar misalnya meletakkan dia mendapatkan nilai 5. Bukan pada saat dia debat ya, tapi sebagai pertahanan keamanan plus pada saat penampilan dia debat. Jadinya 5. Karena memang dia nggak perform. Mendingan timnya evaluasi deh. Daripada maksain bahwa misalnya ya
ada komentar lucu-lucu tuh, Pak Prabowo menguasai debat. Iya, pas iklan. Tapi pas lagi on enggak kan? Gitu loh, maksud saya mendingan lo daripada sibuk ya. Molas orang kenyataannya kemarin kita lihat. Udah dievaluasi aja, nanti di debat kelima gimana penampilannya. Tapi harus dipuji, Hen. Itu kan saya puji. Dia tuh punya kemampuan bertahan. Dia pantas disebut Menteri Pertahanan karena dia punya kemampuan bertahan luar biasa. Ya, lu mau nyela ya? Menteri Pertahanan, Ya. kemampuan bertahan itu luar biasa tuh. Tapi ada satu isu menarik yang nanti kita akan hubungkan, wajib militer. Itu tidak ada dalam debat, tapi nanti kita diskusikan. Ada lagi nggak sebelum itu? Ya, soal Gaza itu ya, kalau diperbandingkan dia nggak bisa apple to apple ya. Perlengkapan persenjataan militer pejuang Hamas dan Hizbullah itu kan bukan negara yang kemudian bisa dikatakan memang mempersiapkan dirinya dalam segala hal. Ya, karena mereka sudah berpuluh tahun mengalami proses perang damai. Nah, di konteks Indonesia dengan negara sebesar ini, archipelago terbesar di dunia, pertahanannya harusnya tidak main-main. Nah, faktanya tidak terungkap kekuatan angkatan laut kita itu apakah maksimal atau tidak. Nah, itu. Apakah kemudian kita sudah memperbarui kapal selam kita? Kapal selam kita sudah sangat tua begitu ya. Apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo soal itu? Belum lagi bicara soal tadi sempat disinggung pembelian pesawat gitu ya. Apakah itu mampu mengatasi pertahanan udara kita yang cukup luas karena melindungi bentangan alam yang besar? Bahkan tidak sanggup menahan serangan cyber attack gitu ya. Pertanyaan besarnya itu, Mas, kalau kebutuhannya di laut dan di udara, kenapa anggarannya lebih banyak di Angkatan Darat? Apakah karena Pak Prabowo mantan militer Angkatan Darat atau tidak? Nah, ini yang tidak diungkap dalam perdebatan dan tak mampu dijelaskan dengan baik oleh Pak Prabowo. Jadi problematikanya, saya membayangkan kalau begini presiden yang harusnya menguasai ilmu pertahanan dengan baik, karena kita akui catatan sejarah beliau kan tentara perang yang mampu betul untuk bertempur di lapangan. Itu sebetulnya ya, menurut gue kemarin itu Pak Prabowo itu makanannya udah. Jadi maksud gue sama seperti pertanyaan menyerang ke Anies Baswedan tentang Jakarta. Kan dijawabnya lugas karena gue menguasai gitu. Jadi kalau kemudian betul. dipertanyakan tentang kebijakan di Kemenhan, Mestinya jangan kemudian berlindung dengan wah lu nyerang pribadi gue, nggak gitu. Berarti lo juga prediksi bahwa malam kemarin harusnya jadi sesinya Pak Prabowo. Iya, harusnya begitu. Ditanya dijawab. Ternyata enggak. Non-blok, ingin Indonesia pertahanannya kuat, ingin kesejahteraan TNI Polri penting. Tapi kan itu semuanya disampaikan oleh semua capres. Tadi mau nanya apa tadi tuh? Bahkan diplomasi selatan-selatan saja. Yang harusnya sebagai anak yang tumbuh di beberapa negara, itu tidak terlihat. Ayahnya tidak hanya ekonom, juga adalah diplomatik. Argumentasinya tidak solid gitu ya? Tidak solid, sama sekali tidak terungkap. Sekarang coba ingat deh, apa sih poin-poin Pak Prabowo? Kecuali kita harus perbaiki, harus ini. Ini ada pernyataan juga, pertahanan laut Indonesia lemah. Jadi bagaimana mau membandingkan dengan, aku setuju tuh, nggak apple to apple membandingkan dengan Palestina atau Gaza. Ingat loh, Gaza itu melawan dengan batu. Masih bertahan sampai saat ini. Dan dia kemudian bisa membuat counter attack kan? Counter attack. Artinya strateginya luar biasa. Lalu kemudian ada roket-roket tertentu yang sebenarnya secara kemampuan teknologi tidak bisa menembus sistem pertahanan mereka ya. Tapi kemarin Pak Prabowo memang satu-satunya capres yang ingat sejarah. Ya kan, Soekarno itu tadi, Soekarno menyerang dengan kapal perang bekas. Pul ada di WA lo, Pul, soal buka deh, Pul, itu Pul. Itu aku punya data anggaran kementerian tapi aku mau nanya deh, apa? Logika Pak Prabowo kan gini, time flight penting kalau beli pesawat. Flight hours ya, apa istilahnya? Yang kalau cuma baru dipakai 15 tahun masih dianggap baru lah. Usia pesawat. Tapi gini, kalau kemudian pesawat itu cuman dipajang tidak dipakai-pakai, apakah kemudian dalam waktu 25 tahun kemudian
masih bisa kemudian layak pakai? Kan tidak juga mungkin Nah kan? itu gue yakin Aku Pak logika- Prabowo lebih paham tuh, gue nggak ngerti kalau Ya aku juga nggak ngerti, cuman kenapa beliau mempertahankan bicara flight hours sementara ada banyak hal yang penting soal kecocokan senjata itu dengan kebutuhan Indonesia Nggak tidak ada. dibahas kan? tentang wajib militer nggak ada. Coba lihat. Ya. Tunggu. Mas Bebe ngomong Jangan wajib wajib militer. militer. Nih. Anggaran Kementerian Pertahanan tuh. Ternyata modernisasi alutsista tuh nomor 2, Bos. Dukungan manajemennya yang mahal tuh. 77,5 triliun. Dan alutsista itu mengalahkan kesejahteraan prajurit, Bos. Kesejahteraan prajurit cuma 12,37 triliun, sementara modernisasi alutsistanya 43,02 Dukungan triliun. manajemennya yang paling besar ya Iya. 77. Jadi uangnya masuk kantong lebih banyak ya. Nah, itu dukungan manajemen maksudnya apa sih? Ya, itu bisa Mungkin bisa perawat. ya, Perawatan, bisa administraturnya, perawatan petugas-petugasnya, pesawatnya, bisa segala macam. koordinasi semua infrastruktur di sana. Terus yang ngomongin itu ada di mana tadi? Nah, Nah itu kan tunggu, cerita Ren. perkembangan dari Komcak ya, Komando Cadangan, dan ketakutan Gen Z akan ada potensi wajib militer kalau sebelum itu saya mau tutup presidennya militer Sebelum kan saya mau tutup gitu. gini nih. Pelaksanaan ini ada satu lagi, pembinaan sumber daya manusianya itu di bawah 1 triliun. Oh, Tuh. Jadi orang lebih suka membangun alatnya ketimbang SDM-nya. iya. Pelaksanaan tugas kesejahteraan prajuritnya juga kecil. Jadi kan ada 3 pertanyaan. Jadi data yang mau disembunyikan dan tidak boleh dibuka ke publik itu ya data yang mana gitu. Iya, Itu bisa diakses di publik. spesifikasi persenjataan tentu tidak boleh ya. Misalnya kita punya Ya, dia berapa berapa banyak punya, itu dilarang. Oke, itu fine. Tetapi Cuman itu nggak ditanya kapasitas dan kemampuan senjata kan boleh. Itu kan nggak ditanya kemarin. Iya. Dan apakah ya kalau itu kata Mas Hensat, Mas, itu kan cara menghindar karena saya tidak tahu. Data saya tidak punya. Jadi omon-omonnya adalah bilang, "Ayo kita ngopi." Iya. Nah, sekarang kita masuk di isu yang tadi disebut. Gen Z sangat ketakutan sekali bahwa di bawah Pak Prabowo, diduga di bawah Pak Prabowo akan dikembangkan wajib militer. Ya ketakutan itu wajar ya kalau dilihat. Gimana tuh, Bos? Kemarin nggak masuk sih dalam perdebatan sih. Iya, saya tidak melihat ya ada kebutuhan wajib militer karena jumlah penduduk banyak. Ya. Konflik relatif katakanlah ya yang berkaitan dengan kebutuhan pertahanan itu juga tidak terlalu ada gitu. Mestinya yang dipikirkan keamanan kan, karena soal keamanan yang jauh lebih signifikan. Kemarin soal Papua juga nggak diangkat ya? Iya, jadi saya tidak melihat ya kalau Pak Prabowo mencoba ke arah sana itu dibutuhkan. Tapi kekhawatiran Gen Z masuk akal karena ini dari cara sikap sangat militer, kemana-mana militer kan, hormat terus gitu ya, siap di debat pertama malah balik kanan gerak begitu ya. Jadi cakrawala militernya kan harusnya hilang setelah menjadi sipil. Tapi ketakutan Gen Z ini cara berpikir militer itu masih tersimpan dan akan berpikir wajib militer itu hal yang penting. Bila presidennya Pak Prabowo. Ada yang lebih mengerikan mungkin ya lagi. cara Ada berpikirnya yang lebih begitu. mengerikan lagi. Kalau kemudian sikap kritis itu kemudian dijawab Anda itu tidak benar. Jadi semuanya itu dianggap itu kayak dia sedang membuli. Pertanyaanmu itu tidak benar. Kamu tuh tak pantas bertanya. Iya, dan itu loh ngajak ngomong berdua itu apa sih maksudnya? Kebiasaan kali ya? Ya. Dikit-dikit Tapi ngajak pernyataan ngomong berdua, ngomong berdua. Pernyataan Buka aja sih. Pernyataan tidak benar itu tidak diikuti dengan pernyataan apa yang benar gitu kan. Itu problematikanya. Jadi seolah bilang, Hensat salah tuh. Ya Yang benarnya apa gitu. Apa, gitu. Nah, itu jadi ya itu anehnya ya. Bagi saya memang Pak Prabowo, saya setuju dengan Mas Hensat, tidak siap untuk pertarungan sebesar ini. Dan presiden itu kan memang sekali lagi adalah kekuasaan untuk meyakinkan kepada orang banyak. Jadi kalau yang tadi balik lagi ketakutannya Gen Z tentang wajib militer itu bisa dimengerti Bisa karena dimengerti. orang Karena seperti Pak Prabowo kalau jadi presiden Ya, demokrasi dia potensial. akan bisa impulsif membuat apa namanya program-program yang tiba-tiba kemudian dipaksakan untuk Iya. Jadi saya yang khawatir kan begini, kebutuhan militer itu direlasikan dengan kebutuhan banyaknya sumber daya manusia.
kualitatifnya, bukan kuantitatifnya. Jadi bukan alat persenjataan yang dipercanggih, bukan strategi yang diperkuat, karena tidak nampak strategi pertahanan di diri beliau. Jadi solusi sederhananya, ya udah sumber daya ini dikurangi, uang yang dibutuhkan manajemen akan lebih banyak, karena mereka ya biasa aja dikorbankan gitu ya. Oke. Nih kalau ini gimana nih, Hen? Melihat pernyataan Jokowi soal tanah Prabowo yang diungkit Anies, itu namanya kalau di dalam komunikasi namanya nostalgia. karena Ya Pak Jokowi nggak nanya waktu itu Iya. Pak Jokowi. Salahin dong Pak Jokowinya. Enggak, saya nggak nyari Pak Jokowi. Waktu Pak Jokowi pengen nostalgia aja. Sehingga pada saat itu ditanyain, dia kembali lagi nih, gue ulang lagi, dia ingat, oh iya, ini orang yang udah gue kalahin 2 kali. Makanya saya pikir begini kan, waktu itu yang adalah kita itu kan Pak Jokowi. Kan sekarang harusnya kita lebih maju dong. Masa adalah kita terus? Kan harusnya lebih dari kita. Ya iya kali, lebih dari kita pilih presiden yang kalah 2 kali dari Pak Jokowi. Maksud gue kok bisa-bisanya Mas Anies itu masih ingat ada pertanyaan Pak Jokowi yang tidak pernah dijawab tuntas pada saat itu, dan kemudian minta dijawab lagi supaya dituntaskan. Itu yang kalau menurut Ruth Sahanaya disebut memori. Kau yang buka, itu buka lah. Itulah. Apa yang saya sampaikan. Nah ini coba nih. Nah itu nih ada jawab jenawab nih di situ, lihat. Saya mengklarifikasi tadi data yang meleset, maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektar, tapi 340.000 hektar. Saya klarifikasi. Kemudian Langsung diem. Itu pun salah. atas apa yang saya sampaikan. Mas Anies, Pak Prabowo. Jangan Pak Prabowo. Pak Prabowo mempermasalahkan etika orang lain, tapi dia menunjukkan. Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur. Mohon maaf. Sebesar 220.000 hektar. Juga di Aceh Tengah 120.000 hektar. Bapak Presiden menyampaikan, Bapak punya lahan lebih dari 340.000 hektar, sementara TNI kita, prajurit kita, selebih dari separuh tidak punya rumah dinas. Itu fakta, tidak perlu dibicarakan secara tertutup. Saya menjawab pertanyaan itu, saya Cukup, coba gimana Hen? Ya sebenarnya terlalu sensitif saja direspon, tidak di ruang substansial. Saya punya tanah sebanyak ini, apa yang kemudian saya lakukan juga harusnya berimbang kepada prajurit gitu sebagai Menteri Pertahanan. Itu yang disinggung Pak Anies kan. Dan Pak Prabowo tidak mampu menjawab itu, sehingga berdebatlah di soal tidak benar tanpa mencoba menjelaskan apa yang benarnya. Jadi dari Pak Jokowi ini sudah 2 periode sampai era Pak Anies belum terjawab juga soal kebenaran soal tanah itu. Tapi nggak apa-apa juga, karena mungkin Pak Prabowo mikir ya, mungkin nih nanti ini penolakan satu. Nunggu punchline dia kan. Ini Anies nih ngomong-ngomong tanah lagi. Omong-omong. Tahu kan? Ya itu kan Pak Jokowi juga waktu itu nanya gitu ke Bapak. Ya tapi kan Pak Jokowi jadiin saya menteri. Ya gitu maksudnya. Jadi punchline-nya apa? Ya nggak apa-apa kalau Pak Jokowi. Kalau Anies berhasil, dia jangan jadi menteri juga. Tapi aduh, ini beneran gini ya. Misalnya waktu kita nonton Caimin kan ya di debat kedua itu kan kita tahu tuh ya, ini Caimin nggak persiapan nih. Modal dia cuma selepet sama selepetnomics gitu kan. Kemarin kita nonton Prabowo juga begitu jadinya. Pertahanan harus kuat gitu doang. Ada yang membuat analisis tuh. Berapa jumlah kata pertahanan yang dipakai? Berapa guna negara yang dipakai? Ini datanya mesti dilihat itu. Itu keren sekali itu data itu. Cuman Fer, apa tanggapan lo mengenai itu? Tadi itu. Yang mana? Acara KPU malam ini bukan debat capres. Apa ini? Melainkan desak Pak Bowo. Oh. Keras jenderal. Coba apa pendapat lo mengenai ini? Acara KPU ini bukan debat capres, melainkan desak Prabowo. Itu, gua rasa ya Pak Prabowo itu pas sampai rumah dapat WhatsApp dari Mas Gibran. Tenang Pak Prabowo. Saya sudah ada di sini ya. Besok saya yang balas.
Tapi ya Udahlah, kasihan Pak Prabowo. memang kualitas debat capres kita saya pikir harus diakui ada perkembangan karena tidak hanya 2 calon ya. Jadi relatif lebih seru, lebih menarik untuk diikuti. Tapi untuk dikatakan debat berkualitas selevel calon presiden memang perlu perbaikan banyak ya. Saya terbayang tuh perdebatan tuh coba 1 dengan 2 dulu, lalu 2 dengan 3, kapan-kapan head to 1, 2, head 3. Jadi Tapi itu dilakukan head to head-nya kemarin, walaupun sebentar. Iya, tapi forumnya kan memang selalu bertiga. Jadi akan ada kondisi orang, misalnya dalam kondisi tertentu Pak Prabowo berupaya selalu numpang perahunya Pak Ganjar supaya terlindungi ya. Saya setuju dengan Pak Ganjar. Nggak tahulah dengan Pak Anies. Oh kayaknya buku kita bacaan kita sama gitu ya. Nggak tahulah dengan Pak Anies. Pak Anies yang dibalas. Lalu tiba-tiba ada kondisi ditebalikin. ada juga kondisi 2 lawan 1 ya. Karena mungkin potensi kemampuan tidak berimbang ya. Mohon maaf ya, Mas Ferry. Saya maafkan. Sangat wajar. Saya maafkan. Ya. Sangat wajar. Udah nih. Enggak. Sangat Jadi wajar. sangat wajar kalau kemudian 2 orang rakyat jelata kemarin yang Menghajar. namanya Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo itu bertanya kepada pejabat setingkat menteri. Iya. Ini rakyat bertanya kepada pejabat. Ya, sedang menjabat lagi ya. Ini sedang menjabat dan gajinya itu, Emang tahu gajinya? gajinya itu kan dibayar sama rakyat. Oke. Jadi rakyat boleh nanya. Jadi kalau Ganjar sebagai rakyat, Anies Baswedan sebagai rakyat, itu bertanya ke Pak Prabowo, itu wajar. Wajar aja. Tapi masalahnya dia emang nggak siap. Gua rasa dia nggak belajar juga. Buka deh YouTube-nya Henry Satria yang wawancara dengan Sandi Uno. Itu Sandi Uno ngomong tuh tentang persiapan Pak Prabowo gitu. Buka-buka, subscribe, like, and share. Ini saya sambil nunggu itu saya mau ini. Ini ada 5 kata yang paling banyak digunakan oleh para capres. Oke. Kalau Mas Anies tuh 5 katanya adalah Indonesia. Dia menyebut 43 kali. Yang di Pak Prabowo yang paling banyak tuh negara. Dia sebut 24 kali. Pak Ganjar yang paling banyak tuh dia sebut pertahanan. 23 kali. Sementara pertahanan, frasa kata pertahanan disebut juga oleh Mas Anies. Tapi jumlahnya cuma 17 kali. Pak Prabowo nyebutnya 18 kali. Sementara Mas Ganjar tidak pernah menyebut pertahanan tadi di 23 kali. Jadi kalau lihat dari sini sebenarnya kalimatnya itu di Mas Anies Indonesia, pertahanan, negara, kekuatan dan ASEAN itu 5 frasa kata itu. Sementara di Ganjar itu di Ganjar pertahanan, dunia, negara, negeri, internasional. Di Pak Prabowo negara, pertahanan, rakyat, Indonesia, kekuatan. Jadi Pak Prabowo kalah semua. Iya. Ada lah dia yang menang. Masa nggak ada? Omong-omong cuma dia doang. Nah tapi gini maksud saya ya. Ini saya kembali lagi ke status sebagai rakyat ya. Jadi saya angkat topi untuk Mas Anies dan Mas Ganjar itu kemarin karena mereka tampil kan sebagai rakyat. Dan berani dia bertanya kepada menterinya. Sayangnya memang Pak Menteri nggak siap. Gitu. Pak Menterinya bertahan. Nah ini yang saya suka dari Gibran sebetulnya. Dia melihat Pak Prabowo tidak perform di debat pertama, dia belajar mempersiapkan diri di debat kedua. Gitu ya. Nah sekarang Pak Prabowo-nya nggak siap lagi. Makanya mungkin kemarin Mas Gibran, aduh gua lagi dah. Nggak mesti siap-siap. Gua mesti apa lagi? Singkatan udah nggak boleh. Udah nggak boleh. Padahal itu andalan. Aja lah. Jangan-jangan di debat presiden yang tidak boleh, di cawapres boleh lagi. Karena khusus debat singkatan. Kalau soal etik tuh pernyataan etik gimana sih? Coba gue sih menurut gue apa yang disampaikan Mas Anies oke lah ya. Itu kemarin itu nggak imbang memang. Jadi Pak Prabowo itu akhirnya terjebak ngeles. Jadi ibarat kata dia itu kebanyakan ngelesnya ketimbang jawab gitu. Oke. Tapi ada pernyataan Pak Prabowo, Anda tidak berhak untuk menanyakan soal pernyataan etik pada saya. Apa alasan dia calon presiden? Ya. Dia juga calon presiden dan itu berdebat dan kesempatan menjawab. Dia bilang karena Mas Anies menyesatkan. Itu gimana tuh? Ya apa yang menyesatkannya? Dia juga tidak jelaskan kan sampai hari ini tidak dijelaskan apa yang menyesatkan. Mungkin kalau Pak Prabowo tersesat dengan pernyataan atau pertanyaannya Mas Anies, mungkin karena Pak Prabowo malu bertanya sehingga sesat di jalan. Sesat di jalan. Ya.
Tapi konteks kita kan kemarin sudah ditanya tapi masih sesat. Ya. Ya, jadi dia kemarin nggak sih? kayaknya itu ya cuman upaya untuk menghindari menjawab substansi. Jadi dibilang salah, tidak beretika. Sebetulnya ya, kalau Pak Prabowo persiapannya bagus, setiap kali pertanyaan Anies dan Ganjar itu dilahap sama dia. Karena dia memang ahli TMI itu adalah PT yang NSMO, Nah, Oh, food estate itu gagal karena NSMO, beres. iya. Tapi kan dia enggak gitu sibuk gitu. Iya, jadi maksud gue, aduh, kenapa ya? Padahal saya sebagai rakyat juga pengen tahu juga tuh alasannya. Misalnya itulah kenapa kemudian Mirage itu ditunda gitu. Apakah benar isunya bahwa nanti setelah debat diterusin lagi? Gini deh Fer, kasihan nih Fer. Apa advice lo kepada Pak Prabowo? Dia masih nanggung katanya. Enggak, udah Papua kenapa kemarin nggak diomongin ya? Satu, isu Papua nggak diomongin. Nasihat ke Pak Prabowo. Apa nasihat tuh? Lo kan suka ngomongin kan harus kasih nasihat dong. Apa? Saya harus bilang saya setuju dengan Pak Hensat ya. Apa? Dalam berdebat tuh butuh latihan. Jangan lupa latihan, Pak. Nah, itu yang tidak terlihat dari Pak Prabowo. Pengendalian dirinya sudah mulai, ya. Kalau dilihat yang satu kan lebih parah ya. Kalau yang ini sudah berupaya mengendalikan diri, tetapi substansi perlu juga dilatih. Jadi tidak bisa ngomong payung saja, tapi lebih substansial. Bahkan sebagai seorang Menteri Pertahanan, beliau tidak mempertimbangkan menjelaskan konteks pasal 30 Undang-Undang Dasar soal pertahanan dan keamanan gitu ya. Oh iya, lupa. Bayangkan tuh, menteri, pejabat tidak menjelaskan kenapa akar masalah kebijakan saya itu dimulai dari mana gitu. Itu tidak dijelaskan. Oke. Iya. Nasihat tuh. Kalau menurut gue ini kan berarti tinggal debat kelima ya. Debat kelima itu yaitu tetap latihan gitu ya. Terus mungkin kalau dia mengundurkan diri dari Menhan itu dia akan lebih enak kali ya. Nggak, maksud gue lebih serius ya, Nih, gue ngomong ini karena sudah ada buktinya. Di 2014 dan 2019 Pak Prabowo tampil sebagai rakyat top. Lepas itu dia bisa pernyataan ngomong yang menyenangkan Mas BW itu. Enggak, bukan. Walaupun dia senang, itu kan pahala buat gua. Tapi maksud saya, pada saat dia tampil sebagai rakyat, dia itu lebih elegan, men. Bicaranya itu lebih mantap. Lebih jujur ya, lepas ya. Iya, ini itu sekarang kayak takut salah, takut dimarahin Pak Jokowi. Iya. Terus kemudian deg-degan juga diliatin anaknya Pak Jokowi. Iya. Gitu ya. Terus juga di belakang juga banyak banget temennya Pak Jokowi. Jadi itu bingung gitu mau ngomong apa. Padahal kemarin kan habis diajak makan malam tuh kita nggak bahas makan malam. Iya. Siapa tahu itu ada nasihat masukan dari Pak Jokowi. Gue heran ya pejabat sekarang nih kenapa sih kalau makan aja mesti di-spill gitu, fotonya mesti disebar-sebar ya. Iya. Inilah obrolan kewarasan. Mudah-mudahan bisa menjaga kewarasan kita. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Padahal belum selesai, kita belum puas kita ya.